بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخوة rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini kita memasuki wasilah yang kedua di antara cara-cara yang semakin mendatangkan perasaan cinta dan persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-musafahah, berjabatan tangan, yaitu mengulurkan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh tangan kanan saudaranya. Dan ini adalah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dan disyariatkan. Berjabatan tangan tatkala bertemu dengan seorang muslim. Tatkala bertemu dengan seorang muslim disunnahkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berkenaan tentang seorang yang ketika bertemu dengan saudaranya lalu kemudian mereka bermusafahah, berjabatan tangan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dianjurkannya berjabatan tangan ketika bertemu itu lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang berjabatan tangan ketika berpisah. Ini menunjukkan bahwa ketika bertemu lebih ditekankan, dianjurkan untuk berjabatan tangan. Demikian pula ketika berpisah. Sebab ada beberapa hadis-hadis dan termasuk dalam keumuman hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjabatan tangan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Al-musafahatu min a'zami asbabil mahabbati wal mawaddati bainal muslimin. Berjabatan tangan termasuk di antara sebab-sebab yang paling besar yang mendatangkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Ma'a ma fiha min al-'azim min al-ajri al-'azim
fahiya sunnatun. Bersama dengan apa yang disebutkan dari keutamaan dan pahala yang besar bagi seseorang yang mengamalkannya, dan ini termasuk di antara sunnah. Wa minal a'mali salihati allati tukaffiru adh-dhunub, dan termasuk di antara amalan-amalan yang saleh yang menghapuskan dosa-dosa kaum muslimin. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidaklah dua orang muslim mereka bertemu lalu kemudian mereka berjabatan tangan, melainkan diampuni bagi keduanya sebelum keduanya itu berpisah. Sebelum keduanya berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau menyebutkannya dalam As-Sahihah, hadis nomor 525. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berjabatan tangan ketika bertemu, yaltaqiyani, ketika keduanya bertemu, dan sebelum berpisah, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosa mereka berdua. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi seorang yang senantiasa menghidupkan amalan ini. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musafahah. Ada sebahagian kaum muslimin jika mereka mendatangi orang-orang yang mungkin orang tersebut dianggap berilmu atau orang tersebut dianggap dalam istilah kita kiai, itu mendatangi seorang tersebut dengan mencium bahagian dahinya dan tidak berjabatan tangan. Dan ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang sahih adalah berjabatan tangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam satu acara muhadharah sebelum beliau memberikan pelajarannya, maka beliau mengingatkan, sebab sebelum beliau memulai pelajaran tersebut, setiap orang yang datang langsung mencium bahagian dahinya asy-syekh rahimahullah taala dan tidak berjabatan tangan. Maka sebelum memulai pelajaran beliau mengingatkan bahwa yang sunnah ketika al-mulaqah terjadi pertemuan adalah berjabatan tangan, bukan takbil al-jabhah, bukan mencium dahi, tapi berjabatan tangan. Walaupun orang tersebut dianggap sebagai seorang yang alim, akan tetapi kata beliau, as-sunnatu ahaqqu an tuttaba'. Sunnah itu lebih berhak untuk diikuti.
Wa mimma yadullu ala annaha sunnatun hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, di antara yang menunjukkan bahwa ini amalan sunnah adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "'Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud wa kaffi baina kaffaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tashahhud dalam keadaan tanganku berada di antara kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Abdullah bin Mas'ud mengulurkan tangannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya memegang satu tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah dengan kedua tangannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu at-tashahhud, yakni lafaz yang dianjurkan untuk diucapkan ketika tasyahud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tasafahu wa idza qadimu ta'anaqu. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling bertemu antara satu dengan yang lain, maka mereka pun bersalaman, berjabatan tangan. Wa idza qadimu, dan apabila mereka datang, yang dimaksud datang di sini adalah datang dari perjalanan safar. Dan itu disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Awsat sebutkan tambahan ini. Wa idza qadimu min safar, apabila mereka datang dari safar, perjalanan, ta'anaqu, maka mereka pun berpelukan. Mereka berpelukan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Haythami rahimahullah, diriwayatkan oleh Tabrani, dan perawi-perawinya adalah perawi yang sahih. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang dianjurkan ketika bertemu adalah al-musafahah, berjabatan tangan ketika bertemu. Adapun ketika datang dari safar, maka diperbolehkan berpelukan. Diperbolehkan berpelukan, menunjukkan bahwa kalau tidak datang dari safar, tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berpelukan. Yang dianjurkan adalah al-musafahah. Maka adapun dalam masalah al-musafahah, berjabatan tangan dianjurkan ketika bertemu, ketika berpisah, bertemu dengan saudara muslim yang lainnya. Nah, adapun ketika datang dari safar, mu'anaqah diperbolehkan, berpelukan. Wa anhu aidan qala, dan juga dari Anas bin Malik beliau mengatakan, qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, ahaduna yalqa sadiqah ayan hanilah, salah seorang dari kami bertemu dengan temannya, dengan saudaranya muslim, apakah dia membungkukkan tubuhnya, yanhanilah? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ketika bertemu tunduk. Nah,
Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara cara-cara penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan bukan dari Islam. Di daerah mana itu ya kawan? Yang kalau bertemu tunduk? Jepang ya? Jepang. Nah, atau yang semisalnya. Kalau nggak salah sampai berkali-kali itu. Sampai ya capek. Nah, bahkan ada pernah seorang orang ini pernah tinggal di Jepang, dia menyebutkan bahwa kebiasaan orang-orang Jepang itu apabila seorang suami hendak meninggalkan istrinya berangkat kerja atau safar, maka istrinya itu bungkuk terus sampai suaminya pergi dan tidak terlihat. Waduh, ini bisa sakit pinggang ini. Ya. Ini khilafus sunnah. Nah, inhina. Ini menunjukkan bahwa yang demikian tidak dianjurkan. Nah, kadang-kadang kita melihat ada seorang apabila dia mendatangi seorang yang lain yang dia hormati, selain dia berjabatan tangan, dia juga menundukkan. Iya kan? Tunduk. Nah, sebaiknya ditinggalkan hal yang seperti ini. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ayan hanila, apakah dia membungkukkan dirinya?" Qala la. Tidak. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan, karena tunduk, membungkukkan diri itu adalah merupakan nau'un minat ta'abbud. Salah satu jenis tata cara beribadah, seakan-akan dia beribadah kepada seorang yang dia tunduk kepadanya. Nah, oleh karena itu ruku', demikian pula sujud adalah merupakan ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqiha 'alayha." Kalaulah aku perintahkan seorang itu boleh sujud kepada yang lainnya, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena demikian besar hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Qala, lalu kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Fayalzamuhu wa yuqabbiluh?" Apakah dia memeluknya dan menciumnya ketika bertemu? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Qala fayusafihu, apakah dia berjabatan tangan? Qala na'am insya'a. Iya, jika dia mau. Jika dia mau. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa berjabatan tangan adalah perkara yang disyariatkan dan dianjurkan, walaupun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan na'am insya'a. Iya, dia boleh berjabatan tangan kalau dia ingin. Kalau dia ingin mengembalikan kehendak tersebut kepada seorang yang ingin melakukannya. Yang ingin melakukannya. Bertemu dengan seorang muslim, bersalaman, berjabatan tangan. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Apakah dianjurkan seorang muslim ketika dia mendatangi perkumpulan untuk berjabatan tangan dengan setiap yang hadir? Maka ini telah dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala
Beliau mengatakan lihat dari kondisinya, apabila memungkinkan untuk berjabatan tangan dengan setiap yang hadir di majelis tersebut maka tidak mengapa. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, cukup dia berjabatan tangan dengan orang yang ada di dekatnya. Yusafih, thumma yajlis haitsu yantahi bil majlis. Nah, dia tidak perlu. Kenapa? Karena sulit daf'ul haraj. Untuk menolak adanya kesulitan tersebut, maka tidak perlu dia mendatangi setiap orang. Dan termasuk di antara hal yang perlu diperhatikan pula, bahwa ketika mendatangi satu majelis, yang dianjurkan untuk mengucapkan salam hanya satu kali. Ya, satu kali untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Apa yang diamalkan oleh sebagian orang setiap dia berjabatan tangan dengan seorang yang ada di majelis itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hada khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan ini termasuk di antara kebiasaan al-ikhwanul muslimun. Setiap padahal satu majelis yang sunnah ketika datang ke majelis, salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian berjabatan tangan ya, tanpa mengucapkan salam. Nah, sebab dia telah menyampaikan salam pada awal kali. Wa anhu aidan qala, dan dari Anas bin Malik juga beliau mengatakan, lamma jaa ahlul Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang penduduk Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman dan mereka adalah orang yang pertama yang mengamalkan amalan berjabatan tangan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Albani rahimahullah taala mensahihkannya kecuali perkataan hum awwalu. Perkataan awal yang pertama yang mendatangkan al-musafahah, kata-kata awal yang pertama ini adalah yakni dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa an Qatadah qala qultu li Anasin, dari Qatadah beliau mengatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah berjabatan tangan itu diamalkan pada zaman Rasulullah, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ka'b bin Malik beliau berkata, dakhaltul masjidah, aku memasuki masjid. Ini dalam kisah ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk. Ya, dalam hadis yang cukup panjang, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya, maka Ka'ab bin Malik pun bergembira. Lalu kemudian beliau datang ke masjid ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika aku memasuki masjid, fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah yuharwil, maka Talhah bin Ubaidillah berlari menjemputku. Ya, saking gembiranya Talhah melihat saudaranya yang telah mendapatkan taubat, diterimanya taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Talhah bin Ubaidillah mendatangi dengan berlari, hatta safahani wa hanna'ani, sehingga beliau berjabatan tangan denganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Naam.
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, akhiru ma wadda'tu Muhammad bin Ali, orang yang paling terakhir yang aku mengucapkan perpisahan dengannya adalah Muhammad bin Ali. Fa inni ma'ahu bil Baqi', sesungguhnya aku bersamanya pada waktu itu di Baqi'. Baqi' pekuburan yang ma'ruf di Madinah. Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, ahturaka ghadiyan, aku menyangka engkau akan berangkat. Qultu na'am, maka dia mengatakan iya. Aku menjawab iya. Fa akhadha bi yadi fa ghamazaha, maka dia pun mengambil tanganku dan memegangnya, yakni bersalaman. Ini akan berpisah. Wa qala, dan dia mengatakan, astaudi'uka Allah wa aqra'u 'alaika salam, aku menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dirimu dan aku membacakan kepadamu salam. Atadri ma ghamzi bi yadi iyak, hadza qublatul mu'min akhahu minal mu'minin. Tahukah engkau apa yang menyebabkan aku menggenggam tanganmu dengan tanganku ini? Ini adalah ciuman seorang mukmin terhadap saudaranya dari kaum mukminin. Jadi berjabatan tangan itu sudah mewakili adanya qublah, untuk menciumnya. Nah, disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu beliau berkata, min tamami tahiyyatikum al-musafahah, di antara kesempurnaan ucapan selamat kalian terhadap saudara kalian adalah dengan berjabatan tangan. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-musafahatu tazidu fil wud. Berkata Al-Hasan al-Basri bahwa berjabatan tangan itu menambah perasaan cinta dan kasih sayang di dalam hati seorang muslim kepada saudaranya. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa al-musafahah, berjabatan tangan ketika bertemu dan ketika berpisah, termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma'. Beliau mengatakan al-musafahatu sunnatun mujma'un 'alaiha, bahwa berjabatan tangan adalah merupakan amalan sunnah yang telah disepakati tentang sunnahnya, yang telah disepakati sunnahnya, sehingga hendaklah amalan al-musafahah ini, berjabatan tangan, amalan yang hendaklah senantiasa kita hidupkan ketika kita bertemu dengan saudara muslim. Lalu bagaimana kalau bertemu dengan orang kafir? Bertemu dengan seorang kafir, apakah dianjurkan untuk musafahah? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau telah ditanya tentang masalah ini, dan beliau menjawab bahwa al-musafahah, berjabatan tangan, hukumnya sama dengan mengucapkan salam. Kalau dalam hal mengucapkan salam, seorang muslim tidak boleh mendahului orang kafir dalam mengucapkan salam, maka demikian pula dalam hal musafahah, berjabatan tangan. La tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasara dalam hal mengucapkan salam. Mendahului tidak diperbolehkan. Namun kalau
mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam, maka dijawab berdasarkan keumuman firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian disampaikan ucapan selamat kepada kalian, maka balaslah dengan yang terbaik atau yang semisalnya. Firman Allah ini umum. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini umum. Sampai kata beliau, walau kana min akfaril kafirin. Walaupun orang yang paling kafir. Nah, maka demikian pula dalam berjabatan tangan, tidak memulai. Namun kalau orang kafir tersebut dia telah mengulurkan tangannya, maka kita boleh membalasnya. Kita boleh membalasnya. Dan tubuh orang musyrik kafir bukanlah najis secara zahir, dalam artian kalau tersentuh tangan maka tangan harus dicuci. Tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrikin itu najis. Yang dimaksud di sini adalah an-najasatul ma'nawiyah, najis hati mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhurul ulama, hati mereka yang najis. Sebagaimana hati seorang muslim itu suci. Adapun dalam hal tubuh, maka tidak najis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat Tsumamah ibnu Uthal sewaktu dia masih kafir, diikat di masjid, masukkan ke dalam masjid, diikat. Kalau dia najis tentu tidak akan diperkenankan untuk masuk ke dalam masjid. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara hal yang perlu diperhatikan bahwa para ulama mengecualikan dalam hal anjuran berjabatan tangan. Tidak diperbolehkan berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram. Tidak diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inilah usafihun nisa." Aku tidak berjabatan tangan dengan para wanita. Sebab yang demikian adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan seorang muslim berjabatan tangan dengan wanita asing yang bukan mahramnya. Demikian pula berjabatan tangan dengan al-murdan. Ya. Anak-anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan apabila seorang tersebut mengkhawatirkan dirinya fitnah, ya, dan menganggap ketika dia bersalaman dengan anak laki-laki yang tampan, ya, abrat, dia menganggap seperti bersalaman dengan wanita, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini kembali kepada niyah, innamal a'malu binniyat. Dalam rangka untuk menghindari fitnah. Demikian pula termasuk di antara yang perlu untuk diperhatikan adalah tempat-tempat ketika musafahah, berjabatan tangan. Tidak dianjurkan mengkhususkan jabat tangan setelah salat. Dan para ulama telah menyebutkan nas. Mereka telah menyebutkan bahwa bersalaman atau berjabatan tangan setelah salat, mengkhususkan setelah salat, adalah perkara bid'ah. Al-musafahatu ba'da as-salah, ba'da as-salawat. Hadhihi minal bid'ah. Sebagian kaum muslimin ketika selesai salat, selesai doa dan seterusnya, imamnya berdiri. Dan ini subhanallah di daerah kita cukup banyak. Imam berdiri lalu kemudian berurutan salam sambil
bersolawat. Nah, dengan suara yang keras, lantang. Dari mana ini? Ini bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berjabatan tangan setelah salatul Id. Salatul Idain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Aunul Ma'bud, dalam Tuhfatul Ahwadhi Al-Mubarakfuri menukilkan bahwa para ulama sebagian mereka menyebutkan tentang bid'ahnya berjabatan tangan setelah salatul Idain. Sebenarnya masalah ini ingin saya tanbih ketika akhir-akhir di khutbatul Id, namun subhanallah terlupakan, sehingga selesai khutbah orang pada bertanya kita nggak bisa apa-apa sudah. Nah, subhanallah. Bayangkan kalau nanti mungkin semakin bertambah jamaah, kemudian mereka berbaris seluruhnya, bisa sakit leher. Setiap bertemu kanan, kiri, ketemu lagi, subhanallah. Kalau yang lain sekali aja, tapi yang disalami. Nah, maka ini tanbih ya ikhwan, falyuballigh syahid al-ghaib. Sampaikan, yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Sebab ahlus sunnah berupaya mungkin untuk tidak mengamalkan hal-hal yang muhdats. Jangan sampai ini menjadi suatu hal kebiasaan. Jadi menjadi kebiasaan. Ya, maka perlu ditanbih dalam masalah ini. Ya, tidak apa-apa salaman, tapi bukan karena setelah sholatul Id. Salaman itu karena ya baru bertemu. Nah, ya cukup salaman saja. Namun apa yang diamalkan ya kemarin seakan-akan menjadi suatu amalan khusus setelah sholatul Id. Masya Allah, tobur, antrian. Nah, ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu untuk kita sampaikan kepada ikhwah tentang masalah ini agar jangan dibiasakan. Kadang-kadang ada yang baru aja ketemu, habis sholat ikut lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa seakan-akan sesuatu yang dikhususkan. Maka hendaklah kita menghindari yang demikian. Jangan sampai nanti mereka-mereka yang biasanya sholat setelah sholat wajib berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya, mereka mengatakan kalian juga ahlus sunnah, kalian juga berjabatan tangan juga setelah sholat tuh ketika waktu Id. Nah, hujjah alaina, akan menjadi hujjah mereka untuk membantah kita. Maka ini barakallahu fik yang perlu untuk kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dan manfaat dari apa yang kita baca dari kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.